Definisi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ini kalau lapar ya makan saja. Ini aku makan roti, kasih selai nanas. Ya walaupun udah malam, kalau lapar ya makan aja guys. Kalau aku suka pakai keju ya, biar lebih gurih. Dengeran suaranya enggak? Pakai sendok aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih. Walaupun berat badanku tuh sekarang naik ya, sejak lebaran kemarin itu naik hampir ya 4 kilo lah. Pikir nantilah kalau mau diet lagi ya. Lapar. Baru pulang kerja ini guys, capek, lapar, nggak mungkin ditahan, harus makan. Jadi kalau teman-teman para pekerja, para pencari nafkah, para tulang punggung keluarga, mau ngobrol apa kita hari ini? Jadi hari ini aku baru pulang kerja ya. Aku dapat tugas baru, yaitu sebagai supervisi ya di tempatku bekerja di rumah sakit. Jujur aku belum begitu paham ya tentang supervisi ya kalau di tempat kerja lain gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit itu supervisi adalah tugasnya dalam tanda kutip itu mengawasi ya, mengawasi karyawan, memastikan pelayanan, SOP dan sebagainya rumah sakit ya itu berjalan sesuai dengan ketentuan gitu ya. Nggak cuma pelayanan ya, di rumah sakit itu supervisi juga memeriksa ketertiban, kedisiplinan dari karyawan tersebut gitu. Nah, di tempatku bekerja saat ini itu tergolong baru ya. Dulu itu belum pernah ada supervisi semacam ini gitu. Pernah ada, cuman belum dijalankan dengan kontinu gitu ya, belum ada ketetapan. Tapi sekarang sudah ada SK-nya dan sudah ditetapkan ada supervisi gitu. Nah, untuk awal ini itu memeriksa yang pertama adalah kedisiplinan. Targetnya itu untuk minggu ini adalah kedisiplinan. Kedisiplinan itu meliputi kayak ketepatan waktu karyawan ya dalam perangkat kerja gitu ya, perangkat dinas. Kemudian kedisiplinan tentang memakai pakaian ya, seragamnya apakah sudah sesuai aturan atau belum gitu kan. Kalau teman-teman pernah melihat di sebuah rumah sakit itu ada yang memakai sandal kayak gitu, itu akan ditegur gitu ya, akan diingatkan gitu. Jadi harus pakai sepatu, tetap harus rapi gitu ya, karena kan dipandang orang juga akan lebih baik ya kalau misal kita itu pakai sepatu gitu. Tapi kalau di rumah sakit itu biasanya boleh pakai sandal. Sandal yang diperbolehkan adalah sandal kalau sini nyebutnya sandal kodok gitu, atau sandal krok, atau sandal baim gitu ya, yang karet yang ada penutup di kakinya itu diperbolehkan ya. Tapi untuk
yang di pelayanan medis kayak perawat, bidan, di ruang operasi, ICU gitu kan. Karena barangkali ada alat atau benda tajam yang jatuh saat kita melakukan tindakan, ada yang jatuh, itu biar nggak kena kaki gitu. Jadi boleh itu pakai sandal semacam itu. Jadi kakinya tetap tertutup, jadi aman gitu ya. Kemudian hal lain yang dicek saat supervisi tadi ya, itu adalah kita ngetes ya apakah si karyawan itu sudah melakukan SOP pelayanan dengan baik atau apa belum gitu ya, dengan semestinya atau belum, termasuk saat melayani atau menerima pasien atau saat menyapa pasien. Nah, di tempatku ya, rumah sakit tempatku bekerja itu ada satu aturan baru ya, karena ada akreditasi namanya akreditasi SIRSMA ya, yang mengharuskan karyawan atau pegawai rumah sakit itu melakukan salam sesuai dengan ketentuan SIRSMA gitu. Salamnya itu kayak gini, ya gini. Nah, gitu. Jadi tangan itu di dada kayak gini. Nah, nunduk, selamat pagi, selamat malam, ada yang bisa kami bantu. Nah, kayak gitu. Itu semacam itu. Jadi tadi kira-kira seperti itulah supervisinya. Oke, lanjut ngobrol apa lagi ini. Jujur belum ada ide apapun, ini aku bikin video ya, random aja. Oke, aku sambung aja dengan satu berita yang lagi lumayan viral di media sosial ya, yaitu tentang seorang pria yang diduga itu mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari sebuah jembatan gitu. Jadi videonya seperti ini. Jadi ada seorang pria ya yang berdiri di jembatan gitu, kira-kira kalau tidak salah sekitar 40 meter tingginya ya dari dasar, dari bawah. Itu ada yang ngevideoin gitu ya. Jadi di jembatan itu sering kalau ada orang lewat, kalau ada kendaraan yang lewat terus sambil videoin jembatan tersebut, karena jembatan itu tergolong atau termasuk jembatan yang indah gitu ya, jadi banyak yang videoin kayak gitu. Nah, para pengendara ini yang memvideokan jalan tersebut, jembatan itu tidak sengaja merekam ada seorang pria yang sedang berdiri di tepi jembatan gitu ya, tapi tidak ada yang sadar bahwa setelah itu ada ditemukan mayat di bawah gitu, di sungai tersebut. Yang setelah itu terjadi diduga adalah orang yang tadinya itu berdiri di situ. Nah, yang bikin dramatis lagi di situ adalah ditemukan itu sepasang sandal ya, kemudian satu bungkus rokok ya, mungkin sudah dihisap juga ada bungkus rokoknya ya. Nah, di situ diceritakan atau diasumsikan bahwa sebelum pria itu melompat, itu dia merokok dulu di situ. Menandakan, mengasumsikan bahwa orang itu mungkin itu sedang dalam masalah yang cukup berat gitu ya. Dan dari beberapa komentar ada yang mengatakan bahwa orang itu punya masalah berat ya, banyak yang lalu lalang di situ, tapi tidak ada yang cukup peka untuk menghentikan atau untuk menyapa atau untuk ya sekedar untuk bertanya apakah dia baik-baik saja. Ini hal yang cukup ironis ya. Jadi kritik juga untuk kita semua bahwa sampai di mana kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita gitu ya. Walaupun ya kita tidak pernah tahu juga apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi kejadian ini benar-benar nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Tidak bisa menyalahkan siapapun juga gitu kan. Tapi yang ingin aku sampaikan di sini adalah orang ya itu
manusia itu memiliki otak yang salah satu tujuan utama atau salah satu kerja otak yang paling utama adalah untuk bertahan hidup, untuk survival gitu ya, untuk mempertahankan hidup. Jadi setiap individu, aku pernah dengar ya, setiap individu dari spesies itu memiliki tujuan atau kemampuan untuk mempertahankan hidup selama mungkin yang bisa dimungkinkan. Ini kira-kira seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana otak dalam kasus ini ya, otak dari pria tersebut itu memerintahkan untuk melakukan hal sebaliknya, yaitu untuk mengakhiri hidupnya. Itu satu hal yang bertolak belakang gitu ya. Kemudian aku baca-baca dari beberapa komentar, kemudian beberapa artikel yang membahas tentang topik semacam ini. Itu otak kita memang bertugas untuk bertahan hidup ya, memerintahkan ya, mengatur kehidupan kita supaya bisa bertahan hidup, survival selama mungkin, selama yang dimungkinkan itu. Tapi pada kondisi tertentu, ketika si pemilik dari otak itu ya, itu memberikan narasi bahwa ketika dia ada sebuah beban atau masalah atau rasa sakit yang sangat dalam, yang tidak mungkin untuk tertahankan ya, beban yang sangat berat, itu otak memerintahkan untuk lebih baik mematikan segalanya gitu ya, supaya rasa sakit itu tidak terlalu lama, beban itu tidak terlalu lama dipikul oleh orang itu gitu. Jadi ada kata-kata gini, istilahnya fight or flight gitu ya, bertarung melawan masalah tersebut atau lari atau kabur. Nah, kaburnya itu macam-macam bentuknya teman-teman. Nah, ini bisa dibilang kabur yang negatif gitu ya. Jadi kaburnya sekalian kabur dari dunia ini ya gitu ya. Itu kan sungguh ironis gitu ya. Dan menurutku ini sebaiknya jangan sampai terjadi pada teman-teman kita. Aku nggak bisa menjelaskan apapun tentang hal ini ya, yang secara mendalam. Tapi setidaknya kira-kira semacam itu ya garis besarnya. Jadi kita semestinya itu sebaiknya punya mekanisme coping stress ya terhadap masalah-masalah yang kita alami, terhadap semua beban yang kita alami gitu. Jadi kita bisa intinya itu melampiaskan sebuah masalah itu ke hal-hal yang positif ya. Misal dengan olahraga, dengan beribadah, dengan berdoa dan sebagainya. Itu akan jauh lebih baik. Harapannya ketika kita bisa melampiaskan ya sebuah masalah atau stres itu ke hal-hal yang positif, larinya itu lari ke hal-hal yang positif, misal seperti beribadah, berolahraga, itu harapannya kita akan menemukan ketenangan ya. Dan ketika kita bisa tenang ya, harapannya itu nanti kita bisa menyelesaikan masalah atau menghadapi masalah itu dengan lebih baik. Kira-kira itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.